Setengah Aman. jalan kan nih, satu semester. Paling lewat-lewat deadline dikit lah. Mahamin materi. Kongko. Enggak sih, lebih kongko ya bener. Lebih kayak nongkrong sih sama temen. Yang seharusnya kita dapetin tuh nggak kita dapetin di pembelajaran daring ini. Bener nggak? Balik lagi di podcast Bisik Litbang, tempat bincang paling asik punya Litbang. Balik lagi sama gue Andrew dan hari ini gue ditemenin sama Aldi. Halo Di. Halo. Gimana? Halo. Apa kabar nih Di? Udah lama nih kita tak bersua nih karena corona. Baik. Udah jarang-jarang ketemu lagi gitu ya. Iya nih kita udah jarang banget nih kumpul-kumpul bareng, kongko bareng. Iya. Ya, mau gimana Biasa lagi, ada kondisi PSBB. kan. Gimana? Iya, PSBB juga membuat kita harus diam di rumah. Stay nih. di rumah. Iya. Iya. Ngomong-ngomong, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa perkenalan diri dulu kali lo ya. Mungkin banyak orang yang di luar sana yang belum kenal banget nih sama seorang Renaldi Wiryadinata. Mungkin Boleh. ya dikit aja lah perkenalan biar orang tahu. Boleh. Nama gue Renaldi. Gue dari mahasiswa Quick Canggih School of Business. Jurusan juga nggak nih? Jurusan boleh jurusan lah, biar orang pada tahu Oh, nih. iya. Jurusan gue akuntansi. Oke, seorang mahasiswa yang saat-saat ini nih sedang apa ya istilahnya, dipusing-pusingkan Lagi rame, ya? mungkin bisa dibilang ya sama tugas-tugas, sama kuliah online. Banyak banget sih, gue juga ngerasa kayak, waduh, pusing banget sih sama kuliah online ini, banyak banget adaptasi lah. Udah Gimana pasti. kuliah online, lancar? Ya lancar gak lancar ya harus jalan aja terus. Harus jalan terus ya, iyalah, mau nggak Harus mau, jalan kan? terus. Tuntutan Nilai. nilai, tuntutan tugas. Nilai, iya mau gimana? Banyak tugas. Tugas Banyak. gimana? Aman semua? Apa masih bolong-bolong nih? Udah setengah Aman. jalan kan nih, satu semester. Paling lewat-lewat deadline dikit lah. Ya sama lah, gue juga gitu. Masih ada komentasi dikit lah. Walaupun ada deadline juga, ya mau nggak mau tetap diselesain walaupun udah lewat juga. Iya, mau nggak mau. Nilai. Iyalah. Tapi Iya. emang sih menurut gue belajar daring ini juga apa ya istilahnya banyak, bisa dibilang banyak polemik atau masalah sih yang saat ini mungkin nggak cuma gue doang, nggak cuma lo doang, mungkin banyak orang di luar sana yang apa ya istilahnya nggak paham banget lah istilahnya sama pembelajaran daring ini. Mereka kayak banyak hambatan, apalagi kan lo tahu kan banyak orang di luar sana yang di pelosok-pelosok yang belum bisa dapat jaringan, belum bisa dapat fasilitas yang memadai lah ya. Iya bener banget, kayak gue kayak kasihan juga sih maksudnya sama mereka yang punya niat belajar, punya etos belajar yang kuat, tapi ya terhambat. Menurut lu gimana nih Di, sebagai seorang mahasiswa nih, dari pandangan seorang mahasiswa, menurut lo belajar daring tuh efektif atau enggak, atau apa sih yang sebenarnya bisa diambil dari pembelajaran daring itu sendiri? Kalau dari gua sih ya gimana ya? Efektif kayak nggak efektif sih. Kadang-kadang beberapa case gitu kayak nggak bisa, kayak nggak gitu masuk lah kalau misalkan lewat daring gitu. Apa tuh contohnya kalau boleh tahu? Kayak hitung-hitungan gitu. Oh berarti Kan gini, apa? Kan kayak kalau biasanya dosen ngejelasin di kayak di papan tulis gitu. Kalau ini kan cuman ya dia kayak nulis di notes gitu, cuman ya gimana ya, kayak kurang masuk aja sih kalau menurut gue. Oh iya paham gue. Berarti ini sama sih yang gue rasain juga sebagai seorang mahasiswa tentunya ya, kayak yang seharusnya kita dapetin tuh nggak kita dapetin di pembelajaran daring ini, bener gak? Iya bener. Kayak gimana ya, susah sih untuk memahamin materi karena kan ya tentunya kita sebagai makhluk sosial butuh interaksi yang secara langsung lebih, gitu kan, yang ketemu dosen, ketemu teman, kita jadi lebih punya ikatan juga, lebih istilahnya lebih fokus juga lah ya kalau belajar. Bener. Ya bener sih kata lo, kayak materi tuh susah banget jadinya untuk dipahamin. Tapi lo punya tips-tips gitu nggak sih? Atau mungkin selama ini kan nih udah kurang lebih berapa ya? Dari bulan Maret berarti ya? Iya, sekitar awal Maret tahun berarti udah hampir 5 bulan lebih, berarti 7 bulan lebih, hampir ya? Iya.
Iya, Lo iya. ada nggak sih Habis gitu, kira-kira, ada nggak sih kira-kira ada tips-tips gitu untuk pembelajaran daring itu sendiri? paling kalau gue apa ya? Tips kalau paling ngerjain tugas kali ya, pas ngerjain tugas kali ya gitu. Kalau ngerjain Gimana tuh? tugas paling kayak ya lebih lebih banyak inilah interaksi sama teman-teman lah, walaupun lewat daring doang. Kan bisa kayak nanya-nanya gitu, kerja bareng gitu. Kayak gini kan via Zoom, via Google Meet gitu lah. Bisa Iya, juga. bener-bener banget. Iya. Iya. Atau Bener bisa sih. langsung japri ke dosennya kan langsung. Oh, lo sering japri juga tuh sama dosen, konsul gitu? Belum sih kalau gue. Oh, belum. gue lebih ke teman-teman kalau gue. Iya sih, bener. Ngomong-ngomong, tadi lu nyinggung-nyinggung soal platform juga, lumayan banyak sih gue lihat di masa belajar daring gini, platform-platform yang tadinya mungkin udah ada dan yang baru-baru juga semakin banyak bermunculan. Ada beberapa platform yang digunakan sama orang-orang seperti Ruang Guru, ada Zenius juga, Kuiper yang membantu mereka sih secara nggak langsung. Terus kayak aplikasi virtual meeting nih kayak yang kita pakai sekarang kan, Iya. banyak banget lah yang dipakai juga, yang kita terapin dalam pembelajaran daring kali ini. Tapi menurut lo nih Di, sebenarnya dari pembelajaran daring ini tuh lebih banyak keunggulan atau kekurangannya sih? Karena dilansir dari berbagai artikel yang udah gue pernah baca nih, ada beberapa keunggulan dan kelemahan yang menurut gue sama-sama berimbang sih. Ada poin-poin penting yang kayak orang mikir kayak belajar daring tuh lebih efisien, lebih efektif. Cuman ada orang-orang juga yang mikir tuh kayak ini tuh nggak efektif banget gitu loh. Menurut lo gimana Di? Dalam pandangan seorang mahasiswa itu sendiri? Kalau itu lebih balik ke ini sih, ke individu masing-masing. Ada yang ya kayak lo bilang tadi, ada yang menganggap ini apa namanya suatu hal yang bagus karena online. Ada yang ya apa namanya lebih memilih kuliah offline lah. Kalau misalkan kayak apa namanya mahasiswa yang jauh gitu kan perlu, apalagi kalau dari luar kota kan, kalau misalkan offline mesti ada keluar apa namanya duit makan, ada duit apa buat ngekos gitu kan. Iya benar Ya sih. di kuliah online ini sebenarnya ada plus minusnya lah. Kalau di minusnya mungkin ya kayak apa namanya kuota ini kan, kuota lebih boros lah istilahnya. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong soal kuota kan juga sekarang udah ada nih bantuan dari pemerintah nih. Iya. Berapa kemarin gue dapet ya? Gue ngecek 50 giga ya kalau nggak salah ya. Iya sekitar itu segitu. Menurut lo ngebantu juga nggak sih itu jadinya sama pembelajaran online kayak gini? Sebenarnya ngebantu banget sih. Kayak sekarang gue pakai kuota kan. Soalnya kalau pakai kuota kan kayak stabil aja gitu. Kalau pakai wifi kadang-kadang suka putus-putus gitu. Bener. Tapi lo sendiri lebih prefer mana nih? Prefer ke belajar daring atau belajar luring atau belajar offline gitu tatap muka? Kalau gue sendiri lebih ke offline sih. Kalau gue. Karena itu tadi ya, karena materi yang disampaikan pengajar atau akademisi lebih jelas gitu ya. Terus juga kan kalau misalkan lo tugas nih banyak, ujian kan apa namanya, ibaratnya butuh refreshing lah. Kan lo bisa ketemu teman-teman, bercanda bareng, ngobrol bareng, kongko bareng. Itu sih sebenarnya yang diharapkan ya. Kita bukan lebih gimana ya? Kalau menurut gue sendiri mungkin sama kayak lo nih, kayak ngelihat belajar daring tuh bukan belajar tatap muka tuh bukan yang dicari tuh sebenarnya bukan lebih ketemu pengajar ya, tapi lebih ke lingkungannya itu sendiri nggak sih? Kayak bisa lebih benar. yang akhirnya nanti bikin kita semangat belajar gitu-gitu. Iya, benar. Tapi nih, gua pernah baca nih suatu artikel yang dilansir dari portal news.okezone.com, di mana seorang konsultan dari Berkeley justru berpendapat bahwa beberapa kasus belajar daring lebih baik atau minimal setara dengan belajar tatap muka. Sedangkan kayak kita di sini kan ngerasa kayak kurang banget gitu kan. Itu menurut lo gimana? Apakah belajar daring di Indonesia doang kah atau mungkin di luar negeri juga itu sebenarnya sama gitu sama yang kita rasakan sekarang? Menurut lo gimana, Dik? Menurut gue mungkin sama sih. Pasti apa namanya banyak juga kayak lu bilang tadi, kayak dari awal
tipe-tipe orang banyak-banyak. Ada yang bisa masuk ke online, ada yang bisa masuk ke offline ya. Itu balik lagi sih. Pasti semua rata lah kalau kayak gitu. Kayaknya menurut gue Berarti bakalan rata lah. tetap sama gitu ya menurut lo ya? Dari pembelajaran daring dimanapun itu ya? Sama nih. Tergantung individunya ya? Iya, balik lagi ke individunya lah. Iya. Ya memang mungkin di luar negeri atau mungkin di tempat lain, ya itu tadi banyak prasarana dan sarana yang sudah mendukung, atau mungkin mereka juga lebih dahulu kan melaksanakan pembelajaran daring ini secara menyeluruh gitu ya, tanpa adanya keadaan darurat kayak sekarang ini kan. Mungkin ya itu kendalanya kita kan karena darurat dan susah kali ya istilahnya untuk, bukan susah sih, lebih ke kaget itu dengan kondisi yang ada, yang tadinya kita kan belajar secara normal, konvensional, akhirnya harus istilahnya harus dijadikan, ibarat gampangnya inilah, kayak butuh penyesuaian lah, kayak ya butuh penyesuaian gitulah antara offline ketemu online gitu. Bener. Iya, gue rasa adaptasi sih, mungkin sosialisasi yang kayak banyak orang yang mungkin juga belum terlalu paham banget kan sama yang namanya teknologi. Gue pun juga awalnya kagok gitu kan, kaget kayak ini gimana sih cara mengoperasikannya dengan benar dan baik itu gimana? Pasti lo juga mungkin ngerasain hal yang sama gitu kan. Banyak juga. Kadang-kadang aja gue kayak misalkan ngumpul tugas apa yang paling importantnya inilah ujian ya. Gue sempat mikir ini gue udah submit, udah bener ke submit apa kagak nih? Gue sampai cek berkali-kali. Gue kadang sering refresh e-learning, refresh Moodle atau tempat ngumpul tugas yang lain gitu, kayak aduh ini udah kekirim belum ya, cek email dulu kan, kalau enggak nih kekirim belum ya ke dosennya, ntar takutnya salah gitu kan. Gitu sih. Bener. Banyak tanggapan juga sih dari orang tua tentang pembelajaran online ini. Dilansir dari Mitra Pos sama koran Indonews nih, ada 2 tanggapan dari orang tua nih. Untuk yang pertama, untuk anak TK atau SD kurang memahami sistem pembelajaran secara online. Jadi di sini orang tua harus berperan aktif, sedangkan tidak semua orang tua paham dengan kurikulum pembelajaran yang ada. Terus yang kedua, kita menilai kebijakan belajar online perlu dievaluasi. Jangan sampai anak-anak dan orang tua siswa menjadi korban kebijakan yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Ya menurut gue gitu sih, kayak apa ya istilahnya, pembelajaran online ini perlu dikaji dalam arti perlu ada sosialisasi sih menurut gue juga, dari pemahaman orang tua, dari pemahaman anak itu sendiri mengenai pembelajaran online ini, kenapa kita bisa kayak gini. Karena kan ya kondisi darurat, kita emang pendidikan itu penting sih menurut gue juga. Cuman kan ya itu tadi, kita di kondisi kayak gini kan istilahnya pendidikan bisa dibilang mungkin di nomor kedua kan ya. Nomor satunya mungkin kesehatan dulu kan. Kita di sini ya benar. Ya kesehatan lebih diutamakan lah dengan kondisi yang kayak gini. Walaupun tertekan juga nggak di lo secara mental nih? Ya gitu lah. Tertekan juga ya, belajar daring kayak aduh. Iya bener kayak aduh pusing banget kan, harus ngurus ini itu, terus tugas numpuk, jadi kan berasa banyak gak sih lo tugas? Kalau menurut gue banyak sih tugas jadinya. Kayak hampir setiap pertemuan pasti ada. Tapi lo ini gak sih, ada cara gak sih biar nggak stres gitu di, kayak mungkin tempat belajar lo lah atau yang lain gitu mungkin yang bikin lo lebih nyaman. Ya kalau versi gue ya kayak tadi lu lebih banyak interaksi sama teman-temannya, buka Google Meet, buka Zoom atau via call aja gitu. Jadi lu bisa diskusi bareng kan, di samping diskusi gitu kan lu bisa kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa gitulah, refreshing online lah ibaratnya. Bagi lu tapi itu udah cukup apa kayak aduh gue pengen, ada nggak sih lu rasa akhirnya pengen keluar gitu ketemu? Ada nggak sih rasa kayak gitu? Kalau itu udah pasti lah. Cuman ya nggak mau gitu loh ya, atau emang gimana? Masih belum pengen kah lo? Belum pengen apa? Belum pengen keluar gitu karena kondisi masih kayak gini. Ya situasi kondisi mau gimana sih sebenarnya? Iya bener. Karena ya mau gimana lagi ya? Ya itulah banyak plus minusnya sih menurut gue belajar daring, karena
Ya, belum paham banget lah. Gue juga masih sering belajar juga Bener-bener. gitu. Ngomong-ngomong juga tahun 2021 kan sekolah udah buka nih. Ya, katanya udah buka Sekolah ya? Lihat di sekolah berita kampus ya? kayak udah buka. Wah, menurut gue itu menjadi titik balik lagi sih, kayak kita ketemu teman-teman lagi, kita interaksi Iya, lagi. bakalan seru sih. Udah tepat tapi belum. Menurut lu udah tepat belum sih di kebijakan untuk buka sekolah di tahun depan itu? Atau gimana? Itu gimana ya? Ya itu kembali lagi masih mungkin ya mungkin ini menurut gua sih, menurut gua opini gua aja. Tetap kayak mesti ngikutin sama situasi kondisi sih kayaknya. Berarti tetap full protokol ya? Iya dong. Kalau misalkan apa namanya COVID benar-benar belum dinyatakan 100% hilang ya, mau gimana? Tetap protokol harus ini kan, pakai masker lah, cuci tangan, social distancing. Iya itu balik lagi ke pola hidup sih, menurut gue juga bakal berubah total sih, kayak lebih bersih, kita lebih istilahnya lebih ngerawat diri ya nggak sih, lebih ngejaga diri. Ya mudah-mudahan aja lah di tahun depan kita udah bisa keluar lagi, bisa mahamin materi. Kongko. Enggak sih, lebih kongko ya bener, lebih kayak nongkrong sih sama temen, kayak asik gitu kan, ketemu temen lagi, bareng lagi, wah itu bakal jadi titik balik sih menurut gue juga. Iya, benar. Kalau misalkan tahun depan apa namanya angka COVID masih tinggi ya, lu sendiri takut nggak kalau misalkan keluar gitu? Kalau gue sih ya, pasti lah ya, namanya orang kan parno sih tetap ada. Gue sendiri kayak jadinya gimana ya? Lebih sering cuci tangan sih kalau gue pribadi. Lebih sering menjaga kondisi tangan gitu kan, kayak pegang ini bersih ya. Gue sih gitu ya kalau gue pribadi. Iya, karena kan takutnya jadi carrier juga bagi orang lain. Benar. Oke, mungkin sebelum kita menutup podcast ini, gue nyimpen pertanyaan satu lagi nih. Gue mau nanya nih sama lo. Menurut lo, ada nggak sih saran-saran yang perlu diaplikasikan gitu dalam pembelajaran daring nih? Kalau saran dari gue pribadi sih, ya gitu, paling lebih banyak interaksi lah, walaupun secara online, buat aja kayak offline lah. Jadi lo bisa diskusi bareng. Ya kalau misalkan merasa kurang nangkep gitu dalam dalam materi yang udah dikasih, ya boleh diskusiin ke teman-teman bareng, atau boleh langsung japri ke dosennya, langsung kontak dosennya, nanya bagaimana caranya ini, penjelasannya gimana gitu. Jadi kalau saran gue dari kayak gitu sih. Berarti bisa gue simpulin gini kali ya, dalam pembelajaran daring ini kan kita juga kurang interaksi ya sama orang. Lebih banyakin lagi interaksi walaupun secara online buat ya istilahnya buat mahamin segala sesuatunya lah. Kayak lo kenal teman baru juga, mungkin sekarang dari online bisa kan, jadi bisa memahamin karakter orang juga. Benar. Gue setuju sih sama apa yang lo sampaikan itu juga. Oke, mungkin udah cukup nih di bincang-bincang kita. Lumayan panjang lah ya apa yang kita omongin tentang belajar daring ini. Gue say thank you banget udah sama lama lo. Gak ngobrol. Iya kan, udah lama gak ngobrol, udah lama gak ketemu juga. Jadi iya berkesan juga lah bisa ngobrol lagi. Thank you banget jadi udah mau ngeluangin waktunya malam-malam gini buat ngobrol bareng nih, ngobrol santai. Ya, berdoa yang terbaik lah buat kondisi kali ini. Pasti. Cepat berlalu dan kita bisa bersua kembali dari bisa main bareng lagi. Badai berlalu lah ibaratnya. Oke teman-teman semua, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa komen, share, dan like video ini jika kalian suka. Oh iya, bagi kalian yang mau mendengarkan versi audionya, kalian dapat mengunjungi platform digital seperti Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan platform digital lainnya yang ada di sini ya. Gue Andrew, sampai jumpa di podcast Bisik Litbang selanjutnya. Ciao!